Berdasarkan survei LSN, dukungan publik untuk calon presiden pada pemilu 2024 mendatang semakin mengerucut pada 3 tokoh, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, serta Anies Baswedan. Sementara itu, dalam survei LSN, nama Ridwan Kamil muncul sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang. Dari ketiga nama tokoh pilihan masyarakat, posisi Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra semakin tidak tergoyahkan dibandingkan posisi Anies dan Ganjar. Prabowo Subianto bertahan di puncak karena kuatnya dukungan generasi milenial dan juga dukungan dari pemilih pemula alias first time voter. Hasil survei LSN, Prabowo Subianto mendapat 6,85% karena dianggap sosok yang tegas. Kemudian 51,2% pilihan responden jatuh pada Ganjar Pranowo yang menilai Gubernur Jawa Tengah merakyat. Dan 53,6% responden memilih Anies Baswedan dengan alasan mantan Gubernur DKI Jakarta ini sosok yang cerdas. Sementara untuk partai politik pilihan responden menurut survei LSN, Partai Perindo mendapat 4,1% atau mengungguli PAN dan P3 yang hanya memperoleh 3,2% dan 1,9% pilihan responden. Dari Jakarta, Dilami Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan kepala sekolah swasta dari berbagai daerah berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Mereka menuntut besaran Bantuan Pendidikan Menengah Universal atau BPMU disamakan dengan sekolah negeri agar tidak ada diskriminasi. Bahwa tidak ada negara yang bisa maju. Gubernur, kepada Bapak Wakil Gubernur, dengan membentangkan spanduk dan poster tuntutan, ratusan guru dari berbagai daerah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta menggelar unjuk rasa di kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate Bandung siang tadi. Mereka menuntut agar Indeks Bantuan Pendidikan Menengah Universal atau BPMU untuk siswa bisa naik atau tetap. Selain itu, mereka juga menuntut agar status bantuan yang asalnya hibah diubah menjadi operasional, sehingga tidak ada lagi perbedaan diskriminasi sekolah swasta dengan sekolah negeri. Saya tetap sama, karena kami awalnya mendapat informasi bahwa BPMU turun 100 menjadi kami menuntut minimal tetap harusnya naik gitu, karena mengingat kenyataannya APBD Provinsi Jawa Barat kan naik, sementara BPMU malah diturunkan. Pemerintah Jawa Barat membeda-bedakan. Bantuan terhadap siswa yang ada di swasta dan siswa yang ada di negeri berbeda. Saat ini bantuan terhadap siswa di swasta hanya 50%-nya dari bantuan terhadap negeri. Padahal sama, kita bayar pajak sama, kewajiban yang sama, tapi haknya berbeda dari warga Jawa Barat. Pengunjuk rasa juga mengatakan akan menggelar aksi yang lebih besar lagi jika tuntutan mereka tidak ditanggapi Pemprov Jabar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Joshua yakni Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf hari ini menjalani persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan hari ini beragendakan pemeriksaan saksi. Hari ini terdakwa pembunuhan Brigadir Joshua, Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi untuk 3 terdakwa yang dimulai sejak pukul 10 pagi tadi. Dari 12 orang saksi yang diagendakan dalam sidang hari ini, sebanyak 5 saksi hadir dan memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kelimanya adalah 2 petugas swab di Smart Collab, Nevi Afrilia dan Isba Aska Tilawah, sopir ambulans Ahmad Syahrul Ramadan, legal counsel dari provider PT XL Aksiata Victor Kamang, serta provider PT Telekomunikasi Seluler, bagian officer Security and Tech Compliance Support Bimantara Jaya Diputro. Kelima orang ini bersaksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara 7 orang saksi lain yang diagendakan hadir belum terlihat dan memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sopir ambulans pembawa jenazah Yosua Ahmad Syahrul Ramadan memberikan kesaksian untuk terdakwa Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ahmad mengungkap kejadian ketika mengangkut jenazah Brigadir Joshua dari rumah Verdi Sambo ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati.
Sopir ambulans yang membawa jenazah Yosua ke Rumah Sakit Polri memberikan kesaksian untuk terdakwa Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sopir ambulans bernama Ahmad Sahrul Ramadan mengaku ditemui orang yang tidak dikenal. Ia juga diminta mematikan rotator ambulans saat masuk kompleks Duren 3. Ada orang yang tidak dikenal mengetok kaca mobil yang mulia, bilang, mas, sini mas, katanya. Saya yang pesan ambulan. Oh, langsung saya ikutin yang mulia. Oh, dia yang pesan ambulan, saudara ikuti. Beliau naik motor yang mulia. Terus? Lalu beliau masuk ke dalam komplek. Ada gapura yang mulia. Di situ ada salah satu anggota propos yang mulia. Lalu saya di stop, ditanya mau kemana dan tujuannya apa. Saya jelaskan, permisi Pak, selamat malam. Saya dapat arahan dari kantor saya untuk menjemput di titik share lokasinya. Saya kasih lihat ke anggotanya yang mulia, ke petugasnya. Lalu katanya beliau, ya sudah mas, nanti lurus aja, ikutin nanti diarahkan. Minta tolong rotator ambulan dan sirinenya semuanya dimatikan. Terus? Lalu saya ikutin arahan dari Bapak Propos. Saya jalan lagi yang mulia, mengarah ke titik lokasi penjemputan. Dia sudah lepas baju. Sesampainya di rumah Sampo, Ahmad diminta menunggu kemudian mengevakuasi jenazah Yosua yang masih tergeletak. Ahmad juga mengaku sempat mengecek nyeri Yosua sebelum memasukkannya ke kantong jenazah. Iya, yang megangnya tangan yang mulia. Hah? Tangan. Oh, bukan kepala? Bukan yang mulia. Oke, kemudian? Dua-duanya. Oh, tangan begini ya. Oke. Dari bawah waktu diangkat kepalanya ada mengeluarkan darah? Ada yang mulia. Banyak? Itu nggak tahu keluar dari dalam organ tubuhnya atau dari genangan yang di lantai itu yang mulia. Saya kurang ngerti juga karena saya tidak mengecek-ngecek lagi dan itu jenazah ditutup masker. Saya tidak membuka-buka masker itu lagi. Oh, masih masker ya? Iya yang mulia. Ada lubang maskernya? Saya kurang lihat yang mulia. Kurang lihat? Iya. Luka apa yang saudara lihat pertama kali melihat jenazah? Hanya luka tembak yang mulia. Iya, di mana? Di sini yang mulia, di dada. Tahu dari mana kalau itu luka tembak? Ada bolongan yang mulia. Oh, ada bolongan. Oke, di dada. Iya yang mulia. Sebelah kiri, kanan? Sebelah kiri kalau tidak salah yang mulia. Kemudian apa lagi? Sebelum menurunkan jenazah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sopir ambulans mengaku sempat diminta menunggu arahan untuk menurunkan jenazah Yosua. Tidak sama sekali yang mulia. Jenazah, saya turun mau buka pintu belakang, orang kamar jenazah sama bapak-bapak anggota propos dan anggota kepolisian bilang sebentar dulu ya mas, katanya. Baik pak, saya bilang. Saya dengan seiringnya waktu yang mulia, terus udah diarahkan kembali. Oh yaudah mas, dibuka aja mas pintunya, minta tolong dibantu diturunkan. Oh ya baik pak, langsung saya buka pintu belakang, langsung saya turunkan yang mulia ke dalam, ke ruang transit jenazah yang mulia. Nah, kemudian? Lalu saya pindahkan ke troli kamar jenazah yang mulia. Nah, saya tunggu arahan selanjutnya. Lalu saya bilang, Pak, saya mau izin pamit. Saya bilang begitu sama anggota yang di rumah sakit. Katanya bapak-bapak tersebut, sebentar dulu ya mas ya, katanya tunggu dulu. Ya sudah, saya tunggu di dekat masjid Pak, yang mulia. Saya tunggu di dekat masjid, saya duduk di samping tembok sambil menunggu sampai jam mau subuh yang mulia. Hah? Mau subuh. Mau subuh saudara nungguin? Iya yang mulia. Ahmad Sahrul Ramadan merupakan saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dari 12 saksi yang diundang, hanya 5 orang yang hadir. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, dan Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews TV di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Davi Pratama. Dan saya Aprilia Putri, terima kasih. Sampai jumpa.